Pernah kepikiran nggak sih, apa sih yang sebenarnya bikin dunia kita ini berjalan? Nah, hari ini, yuk kita coba bedah bareng-bareng aturan-aturan dasar yang ngatur semuanya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar di alam semesta. Langsung aja kita mulai. Coba deh, pikirin. Di satu sisi, kita punya pengukuran yang super detail, kecil banget. Di sisi lain, kita punya fenomena alam kayak apel jatuh. Kedengerannya jauh banget ya, tapi ternyata dua hal ini terhubung oleh satu set aturan yang sama. Dan hari ini kita bakal cari tahu apa hubungannya. Oke, untuk bisa ngertiin alam semesta, kita harus bisa ngobrol sama dia dulu. Caranya, ya kita perlu buka kotak peralatan seorang ilmuwan. Dan isinya bukan cuma penggaris atau timbangan biasa loh. Ini adalah kunci buat kita bisa mengukur dan memahami dunia di sekitar kita. Betul banget. Jadi sebelum kita bisa jawab kenapa apel itu jatuh, kita harus tahu dulu berapanya, berapa berat apelnya, berapa lama dia jatuh. Pengukuran itu ya langkah paling pertama. Ibaratnya, ini bahasa universal yang kita pakai buat ngobrol sama alam. Nah, di dalam kotak perkakas ini, tiap alat punya tugasnya masing-masing. Dan setiap alat ini bisa ngasih kita gambaran yang lebih detail. Yuk, kita intip beberapa alatnya. Contohnya, lihat deh neraca Ohaus ini. Kerennya itu dia simpel banget. Cara kerjanya, kita tinggal geser-geser bebannya terus jumlahin aja. Lihat, yang belakang itu diangkar 100, yang tengah 20, dan yang depan 5. Jadi totalnya 125 gram. Gampang kan? Tapi hasilnya akurat banget. Kalau buat ngukur panjang, tingkat presisinya beda-beda banget. Kita mulai dari penggaris yang akuratnya sampai 1 mm. Lalu ada jangka sorong, ini 10 kali lebih akurat. Dan yang paling jagoan, mikrometer sekrup. Ini 100 kali lebih akurat dari penggaris biasa. Jadi intinya, beda pertanyaan, beda alat. Makin detail yang mau kita tahu, ya makin canggih alat yang kita butuhin. Oke, kita udah punya alatnya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang mau kita ukur? Nah, ternyata semua yang ada di sekitar kita ini, dari yang paling keras sampai yang nggak kelihatan, bisa dikelompokin jadi beberapa wujud dasar. Tabel ini jelasin semuanya dengan simpel. Coba perhatiin polanya. Kalau zat padat, partikelnya rapat banget, jadi ikatannya super kuat. Makanya bentuk sama volumenya tetap. Beda banget sama gas, partikelnya jauhan, ikatannya lemah, makanya dia bisa nyebar kemana-mana ngisi ruangan. Jadi, semua itu gara-gara susunan partikelnya. Sekarang kita masuk ke konsep yang lebih dalam lagi, massa jenis atau densitas. Gampangnya gini deh, seberapa padat sih suatu benda itu? Seberapa banyak materi yang bisa dimasukin ke dalam satu wadah? Inilah kenapa, coba deh Anda angkat besi sama kayu yang ukurannya sama. Pasti berasa lebih berat besinya kan? Nah, itu karena massa jenisnya beda. Rumusnya juga simpel banget loh. Massa jenis, simbolnya Rho itu tinggal massa dibagi volume. Sesederhana itu. Tapi jangan salah, rumus simpel ini yang jadi kunci kenapa ada benda yang bisa ngapung dan ada yang tenggelam. Nah, ini dia intinya. Pernah mikir nggak, kenapa kapal pesiar dari baja bisa ngapung, tapi batu kerikil kecil aja langsung nyemplung? Jawabannya ada di perbandingan massa jenis. Kalau massa jenis benda lebih kecil dari cairannya, ya dia ngapung. Kalau lebih besar, ya tenggelam. Kalau sama persis, dia melayang di tengah-tengah. Oke, jadi kita udah tahu cara ngukur, udah tahu juga wujud-wujud benda. Sekarang kita naik level. Gimana caranya benda-benda ini bergerak? Yuk kita masuk ke aturan-aturan gerak. Coba bayangin, Anda lagi nyetir di jalan tol. Lurus, nggak ada macet, kecepatannya stabil. Nah, itu namanya gerak lurus beraturan, atau GLB. Sekarang bayangin pas Anda mulai jalan dari lampu merah, kan ngegas tuh, makin cepat. Atau pas mau belok, ngerem jadi makin lambat. Nah, karena kecepatannya berubah-ubah, itu namanya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Grafik ini kayak cerita visualnya. Lihat yang kiri, garisnya naik terus. Artinya, makin lama makin cepat. Ini percepatan, kayak lagi ngegas mobil. Yang kanan kebalikannya, garisnya turun. Artinya, makin lama makin lambat. Ini perlambatan. Kayak lagi ngerem. Dan ini nih bagian kerennya. Persamaan-persamaan ini tuh kayak mesin waktu. Serius, kalau kita tahu kecepatan awalnya berapa, sama percepatannya berapa, kita bisa prediksi dengan akurat di mana benda itu bakal ada dan seberapa cepat geraknya di masa depan. Keren banget kan? Oke, kita udah ngomongin gimana benda bergerak. Sekarang pertanyaan terbesarnya, kenapa?
Kenapa benda yang tadinya diam bisa jadi gerak? Atau yang lagi gerak bisa berhenti? Jawabannya, satu kata, gaya. Dan ini kita masuk ke wilayahnya Sir Isaac Newton. Hukum pertama Newton ini intinya gini. Benda itu pada dasarnya malas. Maksudnya, kalau dia lagi diam, ya dia maunya diam aja. Kalau lagi gerak, ya dia maunya gerak terus. Pernah kan, lagi di bus terus tiba-tiba busnya ngerem mendadak. Badan kita kayak kedorong ke depan. Nah, itu bukan busnya yang dorong kita, tapi badan kita yang pengennya maju terus. Itulah yang namanya inersia. Oke, sekarang kita coba main tebak-tebakan fisika. Lihat balok ini, masanya 2 kilo. Ada 2 gaya dorong ke kanan dan 1 gaya dorong ke kiri. Kira-kira balok ini bakal gerak kemana dan seberapa cepat? Yuk kita hitung bareng. Jawabannya ada di hukum kedua Newton. Rumusnya simpel banget. Percepatan itu sama dengan total gaya dibagi massa. Simpel, tapi ini salah satu rumus paling penting di fisika. Nah, ini dia perhitungannya. Gampang kok. Pertama, kita jumlahin gaya yang ke kanan. Ada 10 sama 5, jadi totalnya 15. Terus ada yang ngelawan ke kiri, 10. Jadi, gaya bersihnya 15 dikurangi 10, hasilnya 5 Newton ke kanan. Terakhir, tinggal dibagi masanya, yaitu 2 kilo. 5 dibagi 2. Dapat deh 2,5 meter per detik kuadrat. Gitu caranya. Hukum Newton yang ketiga ini soal aksi-reaksi. Gampangnya, setiap kamu ngasih gaya, kamu bakal dapat gaya balasan yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Contohnya, baling-baling perahu. Dia dorong air ke belakang, itu aksinya. Reaksinya, air dorong perahu ke depan. Selalu ada pasangannya. Wow, kita udah jalan jauh banget ya. Dari cara mengukur, wujud benda, sampai ke gerak dan gaya. Sekarang, di bagian terakhir, kita bakal sambungin semua titik ini ke satu konsep yang bisa dibilang paling dasar dari semuanya, yaitu energi. Ini nih, hukum paling sakral di alam semesta. Energi itu nggak bisa diciptain, nggak bisa juga dimusnahin. Cuma bisa berubah bentuk. Semua yang kita omongin dari tadi, apel jatuh, mobil ngerem, balok didorong, itu semua cuma soal energi yang lagi ganti wujud. Nggak pernah ada yang benar-benar hilang. Ini jadi penutup yang bikin mikir. Coba deh, kalau Anda pantulin bola. Pantulan pertama tinggi, pantulan kedua lebih rendah, terus makin rendah sampai berhenti. Nah, kalau energi katanya nggak pernah hilang, terus kemana perginya energi dari pantulan bola tadi? Inilah serunya fisika. Setiap jawaban selalu ngasih kita pertanyaan baru yang lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menyimak.